Lalu bagaimana penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera? Kita tanyakan ke dua rekan kita, ada Rindi Salsabila di Padang, Sumatera Barat, dan juga Prita Zega di Sibolga, Sumatera Utara. Kita ke Rindi terlebih dahulu. Selamat siang Rindi. Rindi, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ada warga yang dievakuasi dari banjir atau meluapnya Sungai Batang Kuranji yang terjadi kemarin? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Jika Anda bertanya terkait bagaimana kondisi warga saat ini saya sedang di Desa Kapalokoto, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan memang tadi kami sempat melihat bagaimana posko pengungsian warga Desa Kapalokoto. Memang untuk tempat pengungsian mereka adalah di suatu masjid. Namun prihatinnya, posko tersebut hanya satu dan itu pun disediakan oleh kelompok kerja nyata atau KKN mahasiswa Universitas Andalas. Tadi warga bercerita kepada kami bahwa mereka masih membutuhkan bantuan air bersih, lalu juga peralatan dapur dan juga peralatan sehari-hari lainnya. Dan sekarang juru kamera kami Muhammad Ishak tengah menunjukkan pada Anda, beginilah kondisi di Desa Kapalokoto, Kota Padang, Sumatera Barat. Ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda, air masih mengalir di aliran Sungai Baru yang muncul akibat banjir bandang yang terjadi pada 3 pekan lalu. Lalu jika kita melihat lebih dekat lagi, ini tepat di depan saya adalah puing-puing salah satu rumah yang hancur akibat banjir bandang dan juga longsor. Bisa Anda bayangkan betapa sedihnya pemilik rumah ini, keluarga yang menempati rumah ini, karena mereka tinggal di sini dengan rasa aman karena memang daerah Kapalokoto ini sebenarnya bukanlah daerah yang rawan banjir ataupun longsor. Ini seperti yang terlihat rumah berwarna biru ini, bisa Anda bayangkan beberapa bulan yang lalu mungkin masih ada keluarga di sini yang masih berlindung dengan aman dan nyaman, namun kini situasinya sudah berbeda. Ini kalau Anda lihat pemirsa, untuk lumpur, tanah dan lumpur ini sudah menutupi hampir seperempat dari pintu, dan untuk bagian atap ini sudah agak hancur begitu ya. Dan di bagian belakang, jika Anda bisa melihat, ini atapnya sudah hancur. Sementara itu untuk rumah di sebelahnya ini sudah tak tersisa apapun. Bahkan fondasi rumahnya sudah tak terlihat sama sekali. Dan tadi pun warga sempat bercerita pada kami ya bahwa mereka sangatlah sedih begitu dengan hal ini dan sangat shock gitu. Dan jika Anda lihat lebih jauh lagi pemirsa, di seberang sana itu di bagian desa Lambung Bukit, itu ada gelondongan kayu yang sampai saat ini warga masih belum mengetahui sebenarnya itu asalnya dari mana. Karena gelondongan kayu itu datang secara tiba-tiba ketika banjir bandang datang ke kawasan ini sekitar akhir November lalu. Dan jika kami dapat ceritakan untuk aliran Sungai Baru ini dan juga bagian yang longsor, ini sebenarnya bukan sungai ya, ini aliran Sungai Baru, dan sebelumnya ini adalah sawah seluas 15 hektar dan juga jalan yang menghubungkan antara Desa Kapalokoto dan juga Lambung Bukit. Tapi jalanan dan sawah itu sudah hancur. Tadi pun warga bercerita bahwa mereka bingung untuk mencari nafkah dari mana lagi karena memang sawah seluas 15 hektar itu yang dimiliki beberapa warga merupakan salah satu sumber penghasilan utama, yang mana per panennya mereka bisa menghasilkan sekitar 200 karung, yang mana itu jumlahnya sangat besar yang bisa membantu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tapi hal itu sekarang sudah sirna karena banjir bandang yang tak terduga datang. Nah, jika kami dapat menceritakan kondisi kemarin begitu ya, pada hari Minggu, memang pada Minggu pagi ini untuk situasi di Kapalokoto masih cerah, bahkan kami tim liputan masih bisa berjalan di atas aliran Sungai Baru yang dipenuhi oleh bebatuan dan kayu, dan kami pun juga melihat bahwa warga bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa batu dan kayu, dan mereka pun juga berupaya untuk membuat tanggul baru agar tidak terjadi banjir bandang susulan yang berpotensi untuk menerjang kawasan yang sebelumnya belum terdampak oleh banjir. Sementara demikian laporan kami, Ferdi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat.